Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai pengusaha konveksi tas. Di sini saya Oki Aliatul Hakimah, NIM 190301-203. Di sebelah kanan saya ada Zanuar Andriansyah, NIM 190301-202. Dan ini ada Mbak Siska Sri Rahayu 190301169. Baik, mohon disimak video berikut. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula berdirinya usaha ini? Ini pertama dari orang tua, terus diturunkan ke suami saya. Jadi ini sebenarnya bisnis dari mertua saya. Untuk awal mulanya, terus karena sudah besar suami saya diteruskan. Yang kedua, siapa yang mengelola usaha ini saat ini? Suami saya Dan dan saya. Yang ketiga, visi dan misi. Visi dan misi sebenarnya ini melanjutkan dari usaha orang tua ya sebenarnya. Daripada nanti nggak ada yang nerusin, jadi memang diterusin untuk ke suami saya gitu. Dan tujuannya juga untuk melanjutin aja tadi. Iya, tujuannya untuk melanjutkan saja sih, dan juga untuk membuka lapangan kerja juga. Karena orang tua itu sebenarnya hanya di Gresik aja, sekarang sudah berkembang di Lamongan sama Kudus. Yang keempat, kalangan konsumen apa saja yang tepat pada sasaran produk ini? Untuk produk tas wanitanya pasti tas wanita ya, untuk orang tua juga bisa, untuk anak remaja juga bisa. Kalau misalnya tas sekolah, anak-anak juga bisa. Ada tas anak-anak untuk SD, ada SMP, ada SMA, tas kerja juga ada. Berarti komplit ya? Komplit, ada tas koper juga ada. Semuanya komplit. Selanjutnya, ada berapa banyak karyawan dan apa saja tugasnya? 30 untuk yang di Lamongan, untuk yang di Kudus itu sekitar 30 juga, untuk yang di Gresik sekitar 10. Karena yang di Gresik itu tugasnya hanya memotong. Oh, iya. Gitu, yang di Lamongan sama Kudus yang jahit. Yang jahit di Lamongan sama Kudus. Jadi total karyawannya itu ada sekitar 70 karyawan untuk 3 cabang. Lalu pertanyaan selanjutnya, kategori bisnis ibu ini termasuk dalam kategori apa? Kategori homemade ya, yang pasti kita ke fashion juga karena ada tas wanitanya Ya. ada juga yang untuk tas sekolahnya juga ada yang untuk kerja juga ada, atau untuk tas yang bepergian juga ada karena ada koper sama travel bag. Kategorinya fashion, perlengkapan travel, dan kategori Untuk tas sekolah perlengkapan kerja. anak dan kerja. Selanjutnya, bagaimana cara proses bisnis tersebut? Untuk prosesnya kita homemade, yang pasti melalui potong bahan dulu ya. Habis itu dijahit, dikirim ke Lamongan sama Kudus untuk dijahit. Selanjutnya kalau sudah dimasukkan lagi ke Gresik untuk ke gudangnya. Jadi tahapannya ada melalui 3 cabang itu untuk dipotong, lalu dijahit dan diproses ke gudang suppliernya di Gresik ini. Ya, selanjutnya berapa banyak penjualan dalam 1 bulan ini? Dalam 1 bulan ini, karena mungkin ini masih dalam masa corona kali ya, sekitar 200 juta kali. Ada juga Dalam 1 bulan kurang lebih ada 200 juta karena ini dalam musim pandemi. Kalau biasanya kalau nggak musim pandemi ada berapa? kurang lebih 400 sampai 500. Oh, berarti 50% karena corona ini penjualannya hampir 50% dari 400 biasanya. Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan suatu produk ini? Kita melalui online yang pasti, dan juga melalui pasar-pasar. Jadi biasanya kalau misalnya tas-tas kayak gini, tas anak-anak, tas sekolah ya, kita melalui pasar ke pasar. Gitu. Kalau misalnya untuk tas wanitanya kita melalui online. Jadi tas wanita lebih fokus ke online sih. Oh, jadi pemasarannya ada 2, melalui media sosial, juga supplier dropship ke pasar. Biasanya pasar mana saja yang dituju? Dari Sabang sampai Merauke ada semua. Oh, dari Sabang sampai Merauke ada semua ya. Pokoknya mereknya apa, Bu? Fourway. Mereknya Fourway. Jadi kalau keluar pulau sampai dengan dalam pulau semuanya ada.
Selanjutnya, saya melanjutkan dari Mbak Oki. Yang pertama itu, bagaimana cara menarik pelanggan agar minat terhadap tas produknya. Yang pasti kita harus mengenali produk, knowledge dulu dari tas kita ya. Apa keunggulan tas kita dibanding dengan tas lain gitu. Saya kasih contoh dulu. Misalnya ini kayak tas 4W. Tas 4W ini kita ada bartekan semua. Ini namanya mesin bartek. Ini lebih kuat dari tas lain dan ininya nyambung loh, jadi lebih kuat aja. Kita lebih ke produk knowledge-nya harus ditekankan dulu, apa yang lebih unggul dari produk kita daripada produk lain. Gitu sih caranya. Iya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memilih lokasi strategis untuk pemasaran tersebut ya? Yang pasti karena kita grosir ya, ini tempatnya, jadi kita lebih ke pasar-pasar yang grosir sih. Kita memilih pasar yang ramai kayak pasar besar di kota-kota lain gitu. Untuk yang terakhir Bu ya, bagaimana penjualan harga produk yang biasanya sama jual itu? Kalau tas wanita sekitar 30.000. Kalau tas wanitanya ada yang 25 karena kan dompet juga ada yang 20. Kalau untuk tas anak-anaknya itu biasanya 35 juga ada. Kalau tas lampunya itu 40, 50. Kalau untuk tas kerjanya sekitar 70.000. Jadi kita itu di bawah 100 semua sih. Jadi termasuk murah ya Bu ya? Murah sekali karena kita kan homemade kan, kita kerjakan sendiri. Jadi kita juga lebih ke murah lah. Oh iya. Kualitasnya juga bagus karena kita ada mesin bartek juga. Iya. Jadi sekian dulu Bu pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Cause even when I'm all alone, you still got a hold of my mind. And I always let you know that I'm always gonna hold on.